Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sejawat dokter gigi mulut semua. Masih banyak ditemui keadaan di mana sejawat dokter gigi yang salah mendiagnosis beberapa kondisi atau lesi saat berkonsultasi mengenai kondisi atau lesi pasiennya. Kesalahan diagnosis ini berimbas pada rencana perawatan yang dilakukan tidak menunjukkan respon perbaikan yang signifikan pada kondisi yang diderita oleh pasiennya. Lama sembuhnya atau kok sepertinya nggak ada perbaikan dari si lesinya. Nah, kondisi-kondisi apa aja yang sering salah didiagnosis? Pada kesempatan kali ini saya, Agam Ferry, dokter gigi spesialis penyakit mulut, akan membahas salah satu kondisi yang kerap salah didiagnosa oleh sejawat dokter gigi. Harapannya setelah nonton video ini, kesalahan diagnosis yang kondisi yang sering sekali salah didiagnosis salah satunya adalah denture stomatitis. Misdiagnosis atau salah diagnosis dari lesi ini masih terhubung dengan kondisi yang sama-sama terkait gigi tiruan. Ingat ya, gigi tiruan bukan gigi palsu. Jadi siapapun yang pasangannya dokter gigi bisa tenang karena dokter gigi mah nggak pernah ngasih harapan palsu. Kami paling ngasihnya harapan tiruan. Oke, kembali ke topik. Jadi, lesi ulcer yang timbul terkait gigi tiruan akibat kesalahan desain dan bentuk seperti sayap gigi tiruan yang terlalu panjang hingga mengiritasi daerah vestibulum pasien, atau kawat cangkolan gigi tiruan yang tajam akibat lupa diinspeksi akhir sebelum insersi dan akhirnya mengiritasi mukosa bukal pasien, atau permukaan anatomis gigi tiruan yang kasar dan mengiritasi entah itu palatum, gingiva, lingual atau bukal. Diagnosisnya bukan denture stomatitis tapi traumatic ulcer, karena jelas bahwa ada ulcer yang akibatnya trauma dari desain gigi tiruan yang salah tadi. Jelas ya, ada ulcer dan ada etiologi trauma yang jelas. Jadi denture stomatitis sendiri merupakan kondisi akibat infeksi dari jamur genus Candida, atau dikenal dengan istilah lainnya denture induced stomatitis. Kondisi DIS mengacu pada nama diagnosisnya stomatoitis, merupakan suatu proses peradangan atau inflamasi. Ada itisnya, tapi meskipun masuk dalam kategori infeksi candidiasis, dis ini adalah candida related condition. Artinya, kandidanya bukan penyebab langsung, tetapi merupakan salah satu faktor yang terlibat dalam kondisi tersebut. Nah, beberapa faktor lain juga terlibat soalnya. Misalnya, kebersihan rongga mulut yang buruk atau bad oral hygiene, penyakit sistemik tertentu yang mengganggu sistem imun dan menyebabkan infeksi kandida bisa berkembang dengan baik kayak diabetes mellitus, atau kesalahan pemakaian gigi tiruan kayak nggak pernah ngebersihin secara rutin si pasiennya dan sebagainya dan seterusnya gitu ya, kondisi-kondisi tersebut. Nah, terkait perawatan ini pun harus mendapat perhatian. Rencana perawatan denture stomatitis yang utama adalah peredaan proses itisnya atau proses inflamasinya, serta pemberian informasi dan dental hygiene education, karena tadi DHE-nya buruk gitu ya. Jangan sampai juga nemu ulcer akibat iritasi gigi tiruan, rencana perawatannya mengikut sertakan pemberian antibiotik nystatin karena asosiasinya terbolak-balik. Traumatic ulcer dianggapnya disebabkan kandida dan denture stomatitis disebabkan oleh trauma. Enggak ya? Jadi, oke. Kesimpulannya pertama, jangan salah mendiagnosis antara denture stomatitis dengan traumatic ulcer. Etiologi dan patofisiologi dari kedua kondisi ini aja udah jauh dari sama gitu ya. Kedua, denture stomatitis adalah proses inflamasi dengan keterlibatan berbagai faktor. Di antaranya gigi tiruan yang salah desain, ada jamur rongga mulut, genus Candida, bukan ulcer yang terjadi akibat trauma fisik dari gigi tiruan. Dan kemudian yang terakhir, sesuaikan rencana perawatan dengan kondisi yang ada berdasarkan etiologinya. Sebagai dokter gigi, kita harus memahami penyakit atau lesi ini berdasarkan teori ilmu pasti yang sesuai. Kan dokter dibekali dengan kekuatan lebih untuk mengobati kondisi pasien yang harusnya dilakukan dengan segenap kemampuannya yang ada dan yang terbaik. Kan seperti yang juga yang dikatakan oleh Spider-Man atau Batman ya.
Uncle Ben dari Spider-Man yang bilang bahwa with great power comes great responsibility. Kalau kita memiliki kekuatan yang lebih, kita harus siap dengan konsekuensi tanggung jawab yang datang bersamanya. Saya kira sekian dulu dari saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Salam satu resi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.